Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Marcelio Sigurian, NRP 22 2020 216. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, NRP 230. Nama saya Muhammad Zikri Darmawan, NRP 22 2020 194. Halo semua, nama saya Nadi Fizul Saputra dengan NRP 22 2020 201. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Pangestu Hidayat, NRP 22 2020 235. International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Berikut adalah data temuan cadangan 2C Pertamina. Pada tahun 2014 terdapat minyak sebanyak 168 ton dan gas sebanyak 129 ton. Lalu terjadi penurunan di tahun 2015 di mana cadangan minyak hanya tersisa 151 ton dan gas sebanyak 94 ton. Di tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan jumlah cadangan minyak dan gas. Namun gas kembali mengalami penurunan di tahun 2018. Indonesia memiliki lebih dari 6,2 juta barel kapasitas penyimpanan minyak. Penemuan lapangan Parang dan Keris di wilayah kerja Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan ditemukannya cadangan gas sebesar 220 juta barel setara minyak. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 265 juta jiwa. 44,1% menggunakan minyak dan 19,2% menggunakan gas. Kebutuhan bahan bakar minyak produk dalam negeri sangatlah rendah. Dalam 48 hari pada 2013 menjadi 38 hari pada 2025. Hal ini berpotensi menjadi ancaman. Produksi migas dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini dikarenakan konsumsi minyak cenderung terus meningkat. Namun produksi minyak terus menurun. Proyeksi kebutuhan minyak bumi di Indonesia akan terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 1,93 juta barel per hari dan tahun 2050 diperkirakan 3,86 juta barel per hari. Produksi gas terus menurun. Dapat terlihat terjadi penurunan angka dari 2010 ke 2017 yang awal sebesar 8.857 menjadi 7.621. Tidak seperti angka produksi. Prediksi kebutuhan gas nasional terus mengalami peningkatan. Prediksi tahun 2025 dibutuhkan sebesar 9,5 miliar dan pada tahun 2050 lebih dari 26 miliar. Cara pemerintah untuk meningkatkan investasi migas. Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi pada bisnis hulu migas atau pengembalian dana talang. Pembayaran cost recovery oleh negara dilakukan manakala kontraktor KKS telah berhasil menemukan cadangan migas. Gross split adalah skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas diperhitungkan di muka.
Proyeksi penerimaan negara dari sektor migas. Pada tahun 2017, pemerintah mendapatkan 12-71 miliar dolar US, dan pada 2018, pemerintah mengalami kenaikan sampai 17,5 miliar dolar US. Komitmen. Pemerintah harus adil terhadap perusahaan tentang pencapaian dan hukuman yang dilakukan oleh perusahaan. $158 KKP dari 14 wilayah kerja senilai 1.339 miliar dolar US dan 178 kegiatan komitmen pasti dari 9 wilayah senilai 759 juta dolar US. Indonesia sangat membutuhkan pertumbuhan industri kilang minyak dalam negeri. Dan dua aspek ini sangat penting. Saat ini, Indonesia memiliki 16 kilang minyak. Target pembangunan kilang minyak 2017 ada di Bontang, Kalimantan Timur, Tuban, Jawa Timur, Dumai, Kepulauan Riau, Pelaju, Sumatera Utara, Balongan, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Lantas, harus bagaimana? Indonesia harus segera menciptakan energi terbarukan untuk ketahanan energi. Tahukah kamu, energi baru terbarukan adalah energi yang dimungkinkan dari sumber daya alam dan dapat diperbarui. 7 kegiatan untuk EBT dan konservasi negeri. 1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hidrolik dan nuklir. 2. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. 3. Pengembangan bioenergi. 4. Pengembangan industri penunjang EBT dan konversi energi. 5. Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. 6. Implementasi energi dan efisien. 7. Penyempurnaan tarif dan subsidi. Sekian dan terima kasih.